hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas tema yang spesial, yaitu keutamaan beberapa surah tertentu. Spesial pagi ini, seperti banyak request dari para pendengar, kita akan menjelaskan keutamaan surah Yasin. Surah Yasin adalah surah yang ke-36 dari Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk surah Makkiyah, berisi 83 ayat. Arti surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana umumnya surah-surah Makkiyah, di dalamnya berisi tentang tauhid, juga tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang alam kubur, tentang hari kiamat, dan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang apabila dibaca dengan penghayatan pasti akan menggetarkan jiwa, akan menyentuh hati, ya, terutama tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, beserta efek yang akan diterima bagi orang-orang yang mendustakannya berupa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yasin diyakini memiliki beberapa keutamaan yang didasarkan kepada beberapa hadis. Tapi tidak ada satupun hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah Yasin ini yang sahih. Sekalipun ada 1-2 orang ulama yang mensahihkan sebagian hadis tentang keutamaan surah Yasin, tapi memperoleh bantahan dari umumnya ulama ahli hadis. Sekarang kita akan rinci hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surah Yasin. Hadis pertama diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat. Kata Anas, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya. Dan jantung dari seluruh Al-Quran adalah surah Yasin. Maka siapa orang yang membaca Yasin, Allah akan mencatatkan bagi dia dengan bacaannya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya nomor 2887. Hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi sendiri yang meriwayatkannya disebut sebagai hadis yang dhaif. Beliau menyatakan, hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Ini hadis yang gharib dan kami tidak mengetahui sanad atau jalur periwayatan hadis ini kecuali dari jalur ini, ya, dari Humaid bin Abdurrahman, dan Humaid ini
dikenal sebagai orang yang majhul. Majhul itu yang tidak diketahui biografinya, sehingga tidak diketahui juga karakteristiknya. Ini yang pertama. Karena itulah maka karena hadis ini gharib melalui satu jalur ini saja, dan di jalur ini ada rawi yang majhul, maka hadis ini dhaif. Ada lagi dari jalur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang juga sanadnya dhaif, sebagaimana Al-Hafidh At-Thahir ketika mengomentari sanad hadis ini, beliau menyatakan hadza haditsun dhaifun, sebagaimana beliau terangkan juga dalam Takhrij Jami' At-Tirmidzi ketika menerangkan hadis nomor 2887 ini. Bahkan berkata Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, hadisnya nomor 169. Beliau menyatakan bahwa hadis ini maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu. Berdasarkan hal itulah maka ketika ada dua ulama ahli hadis, namanya Imam As-Suyuti dan Imam As-Sabuni, yang mensahihkan hadis ini, lalu beliau membantahnya secara ilmiah dari aspek sanad. Dan beberapa rawi yang meriwayatkan hadis ini dari semua jalur, seluruhnya tidak ada yang kosong dari cacat. Berdasarkan hal inilah maka karena hadis ini dhaif, mayoritas ulama tidak menjadikan isi dari hadis ini sebagai pegangan di dalam beramal dengan surah Yasin ini. Inilah hadis yang pertama. Kedua, seringkali Yasin ini dibacakan kepada orang yang akan meninggal. Dan ini juga banyak dianjurkan oleh para ulama ahlus sunnah. Ini dasarkan kepada hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surah Yasin ala mautakum. Ala mautakum ini difahami dua. Pertama, orang yang akan mati alias sekarat, bacakan surah Yasin. Yang kedua, orang yang sudah mati sebelum dikuburkan ataupun setelah dikuburkan. Dari sinilah banyak orang beramal. Ketika ada orang yang sakit, mungkin diduga akan sakarat mau meninggal, dibacakan surah Yasin. Ketika ada orang yang sudah meninggal tapi belum dikuburkan, mungkin keesokan harinya dikuburkan. Orang kemudian membawa surah Yasin, kemudian duduk di samping jenazah, kemudian dibacakanlah surah Yasin. Atau bahkan ke kuburan, membaca surah Yasin, membawa mushaf kecil yang hanya berisi surah Yasin, kemudian dibacakan. Ini dasarkan kepada hadis ini, Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam. Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga Imam An-Nasai dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Ya, ternyata para ulama ahli hadis menelaah tentang validitas, kesahihan dari hadis ini. Hadis ini dhaif karena 2 alasan. Pertama, isinya idtirab, goncang. Karena dalam hadis ini ada beberapa rawi yang juga majhul. 2 rawi setidaknya yang juga majhul. Makna majhul itu tidak dikenal. Biografinya, karakteristiknya, apakah dia ini dhabit atau tidak. Apakah orang ini mauthuq thiqat atau tidak. Ya, kalau dhabit berkaitan dengan skill hafalan, kemampuan hafalannya. Kuat atau lemah, pelupa ataukah tidak. Suka salah menukil ataukah tidak.
Tapi kalau thiqat berkaitan dengan dengan kredibilitasnya. Apa dia itu suka dusta ataukah tidak, ya. Nah, tidak diketahui seperti umumnya. Orang yang majhul atau tidak diketahui, maka hadis-hadis yang melalui dia didhaifkan oleh para ulama. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal menyatakan bahwa Abu Uthman dan bapaknya perawi yang majhul dan kedua-duanya meriwayatkan hadis ini. Adapun bagi orang yang akan sakarat, maka bukan surah Yasin yang harus dibacakan kepada orang tersebut, tapi justru ditalqin dengan membimbing orang tersebut untuk mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga ada hadis penguat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dua-duanya sanadnya sahih. Berkata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mautakum. Yang dimaksud mautakum di sini orang yang akan mati. Orang yang akan mati talqinkan untuk mengatakan la ilaha illallah. Sebab kalau setelah mati ya percuma. Orang itu tidak akan bisa mengatakan apapun. Apalagi sudah di kuburannya. Jadi mentalkin mautakum maknanya orang yang akan mati. Tadi disebutkan iqra'u surah Yasin ala mautakum. Sama lafadznya mautakum. Sehingga makna mautakum difahami sebagai orang yang akan mati, mau sakarat. Ya, mau sakarat harusnya ditalqin dengan mengatakan la ilaha illallah. Karena apa? Karena kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud hadis ini diingatkan orang yang akan mati dengan kalimah la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir yang terucap dari mulut orang ini. Maka Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, orang ini masuk surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, juga Imam Ahmad, dan hadis ini merupakan jaminan bahwa orang yang mati dengan diakhiri kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai tanda dari husnul khatimah yang teralami oleh orang ini. Husnul khatimah tersebut artinya baik di akhir hayatnya. Berkata Imam An-Nawawi bahwa perintah talqin ini hanya sekedar sunnah, anjuran dan tidak wajib. Dan para ulama sepakat talqin ini harus diucapkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang akan meninggal. Dan ketika orang ini sudah mampu mengatakan la ilaha illallah, maka cukup dan jangan lagi diajak bicara. Biarkan itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya. Jangan sampai setelah ditalqin la ilaha illallah, terus dia mengatakan la ilaha illallah, diajak ngobrol lagi. Gimana rasanya setelah la ilaha illallah, enak apa tidak? Atau nanti akhirnya dia bicara lagi dengan bicara yang lain-lain, sehingga kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya bukan lagi la ilaha illallah, ya. Biarkan setelah la ilaha illallah, biarkan, ya. Kalau ternyata dia bicara ini lagi itu lagi, talqinkan lagi sampai kita meyakini bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itulah kalimat yang terakhir diucapkan oleh orang ini. Inilah hadis kedua tentang surah Yasin.
Ketiga, banyak orang yang membaca surah Yasin di malam hari. Itu enggak masalah, bagus-bagus saja. Yang masalahnya adalah meyakini keutamaan spesial dari hal itu. Dan ini didasarkan kepada salah satu hadis. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfurun lahu." Siapa orang yang membaca surah Yasin di suatu malam, maka keesokan paginya orang itu bangun dalam keadaan diampuni. Ini hadis yang pertama. Makanya tiap malam orang-orang membaca surah Yasin. Gak masalah sebenarnya, ya. Tapi yang jadi masalah meyakini keutamaan yang tidak didasarkan kepada keterangan yang sahih. Ada lagi hadis kedua. Man dawama ala qiraatiha kulla lailatin thumma mata syahidan. Siapa orang yang mendawamkan itu merutinkan membacanya setiap malam, kemudian dia mati, maka dia matinya sebagai mati syahid. Maka dua hadis tadi menjelaskan keutamaan membaca surah Yasin setiap malam. Yang ketiga, nah ini yang banyak dilakukan orang. Hadis yang menyatakan man dakhalal maqabir faqara surata Yasin khufifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Kata Nabi SAW, siapa orang yang masuk kuburan, bukan masuk ke lubang kuburnya, tapi ke areal pemakaman, lalu di kuburannya itu membaca surah Yasin, maka akan diringankan bagi para penghuni kubur hari itu, dan bagi yang membacanya akan memperoleh kebaikan sejumlah kebaikan yang ada di dalam surah Yasin ini. Ini ada 3 hadis. 2 hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan baca surah Yasin setiap malam. Ya, yang satu menyatakan akan diampuni di pagi harinya, yang kedua kalau mati di malam itu matinya sebagai syahid. Ini 2 hadis yang pertama. Hadis yang ketiganya membaca di kuburan. Hadis-hadis tersebut dhaif. Bahkan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam kumpulan kitab-kitab dhaif dan maudhu yang diberi judul dengan sebutan kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu kumpulan hadis-hadis yang maudhu, ya. Demikian juga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah. Demikian juga kata beliau, ya, menyatakan bahwa hadis ini sedikit pun tidak ada yang sahih. Berdasarkan hal itulah, maka ketiga hadis yang barusan juga ternyata dhaif. Terlebih ada satu yang diklaim sebagai hadis, padahal bukan ucapan Nabi SAW. Dan ini hadis yang paling laku, bahwa membaca Yasin itu keutamaannya tergantung dari niat orang yang membacanya. Bunyi hadisnya menyatakan Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu berkhasiat sesuai dengan niat ketika membacanya. Maksudnya orang yang membaca surah Yasin dapat memenuhi seluruh yang dia butuhkan, yang dia perlukan, baik untuk memudahkan urusan yang sulit, melunaskan hutang yang seabreg gitu ya, atau menyembuhkan penyakit yang sedang diderita, atau apapun, umpamanya pengangguran ingin dapat kerja, baca surah Yasin dengan niat ingin semoga Allah memberikan kemudahan dapat kerja, ingin lulus ujian, ya, baca surah Yasin dengan niat semoga dimudahkan dalam ujian.
ingin ini, ingin itu, baca dengan niat sesuai dengan keinginannya. Ya, berdasarkan hadis ini. Nah, hadis ini sebagai hadis yang la aslalahu. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syakhawi, beliau menyatakan hadzal haditsu la aslalah. Hadis ini tidak ada asalnya sama sekali. Makna tidak ada asalnya, tidak ada perawi, tidak ada sanad, tidak ada di kalangan para ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini palsu. Hadis ini maudhu. Hadis ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah di antara beberapa keutamaan surah Yasin yang diterangkan di dalam hadis-hadis. Ternyata seluruh hadis tentang keutamaan surah Yasin tidak ada yang kosong dari cacat, tidak ada yang sahih, tidak ada yang benar-benar bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun demikian, kita tidak memungkiri adanya para ulama ahlus sunnah yang memang meyakini adanya keutamaan ini. Itu disebabkan karena ada sebagian kecil dari ulama yang memandang sahih terhadap hadis, salah satu hadis, terutama hadis yang pertama tadi, bahwa Yasin ini jantungnya Al-Quran. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan surah Yasin di muqaddimahnya menyatakan bahwa di antara keutamaan dari surah Yasin ini, jika surah ini dibaca maka urusan yang sulit akan menjadi enteng dan mudah, akan dipermudah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibacakan kepada orang yang akan meninggal, maka ada rahmat Allah dan berkah yang turun kepadanya. Maka akan memudahkan proses meninggalnya orang tersebut. Nah, pernyataan ini pendapat murni dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tidak dipungkiri, beliau seorang ulama ahlus sunnah. Oleh karena itulah maka tak heran apabila di kalangan kaum muslimin yang mengamalkan membacakan surah Yasin kepada orang-orang yang meninggal, yang akan meninggal ini, ya. Bahkan ada bahkannya ulama yang dipandang sangat keras terhadap kebid'ahan yang menjadi guru besar dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pun menyatakan demikian, ya. Karena Imam Ibnu Katsir pernah berguru juga kepada Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan berkeyakinan siapa orang yang membacakan surah Yasin kepada orang yang akan meninggal akan dimudahkan proses meninggalnya orang tersebut. Walhasil kita mengetahui berdasarkan penelaahan ilmiah terhadap hadis-hadis tentang keutamaan surah Yasin tersebut. Jadi kesimpulannya seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin adalah dhaif. Tidak berarti tidak memiliki keutamaan ketika membacanya. Tetap memiliki keutamaan tapi tidak dikhususkan. Sama dengan umumnya surat-surat dalam Al-Quran yang lainnya. Membacanya adalah ibadah. Meyakini isinya adalah sebuah keimanan yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Dan orang-orang yang mengamalkan keisi keutamaan surah Yasin tersebut adalah orang-orang yang memang memiliki sandaran untuk mengamalkannya dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah. Seperti tadi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan Imam Asy-Syaukani tadi menjelaskan bahwa hadis tentang Yasin adalah kalbunya atau jantungnya Al-Quran adalah hadis yang disahihkan oleh Imam As-Sabuni dan juga Imam As-Suyuti, bukan Imam Asy-Syaukani, Imam As-Suyuti dan Imam As-Sabuni. Dan kedua orang Imam As-Suyuti dipandang sebagai ulama ahlus sunnah
dan berpegang kepada hadis ini. Inilah beberapa penjelasan tentang keutamaan surah Yasin. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada pendengar dan pemirsa untuk mengajukan pertanyaan, dan tanya jawab ini akan dipandu oleh Bapak Muzain Zain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menelpon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat nomor 081122771476. Kita akan selang-sering saja Ustaz ya, karena kadang banyak sekali yang melalui WhatsApp. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Pak? Pak Iqbal. Saya Pak Ade, Pak, dari Cipageran, Cimahi. Pak Ade, ya silakan Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi. tanya Pak Ustadz. Ya. Tentang zakat harta Pak Ustadz. Saya itu kebetulan baru resign dari pekerjaan saya. Kemudian saya dapat pesangon kan Pak Ustadz. Iya. Nah, pesangon saya itu sebenarnya belum saya terima Pak. Apakah itu wajib untuk dijakati? Itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wa jazakallahu khaira. Pak Ade di Cimahi ya. Zakat harta, terutama zakat uang, itu sama dengan zakat emas ya atau perak. Karena uang itu bentuk lain dari emas. Kalau zaman dahulu uang emas itu disebut dinar, satu dinarnya itu sebanding dengan berapa? 4,25 gram, 4/4 gram emas. Satu dirham sebanding dengan 3 gram perak ya. Jadi uang itu sama dengan emas. Uang atau emas atau perhiasan baru terkena wajib zakat bila dua hal. Pertama, sudah sampai pada nisab sekitar 83 atau 84 gram ya. Kedua, sudah tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau kita nyimpen uang tabungan atau apapun atau emas ya disimpan setelah 1 tahun dan nilainya sudah melebihi 83 gram, wajib keluar 2,5% dari simpanan itu. Apabila salah satu di antara dua syarat tadi belum terpenuhi, umpamanya 1 ons 100 gram, tapi baru sebulan 2 bulan, belum wajib zakat, baru 10 bulan, belum wajib zakat. Atau umpamanya sudah 1 tahun malah 2 tahun tapi hanya 70 gram. Atau uang senilai itu ya, maka belum terkena kewajiban zakat ya. Apalagi yang belum ada di tangan, seperti tadi Pak Ade ini mau dapat pesangon umpama 100 juta. Itu jelas sudah masuk nisab ya. Tapi jangankan tersimpan diterima juga belum, maka belum terkena kewajiban zakat ya. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita baca terlebih dahulu dari pesan singkat dari Pak Taufik di Lembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang talqin di kuburan setelah selesai mayat dimakamkan? Di tempat saya setiap selesai penguburan ada yang pimpin talqin seperti jika malaikat tanya siapa Robmu maka jawablah Allah. Jika malaikat tanya siapa nabimu maka jawablah Muhammad SAW dan pertanyaan lainnya. Gitu. Iya, barakallahu fiik. Talqin artinya membimbing orang lain untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang yang membimbing tadi. Seperti orang yang akan mati, dia susah berbicara. Apalagi mengatakan kalimat tauhid.
maka disupport untuk mengucapkan itu dengan cara ditalkin atau dibimbing. Ayo ucapkan la ilaha illallah ke telinganya. Kata orang Sunda ditompokkan. Ditompokkan dan langsung ditujukan ke telinganya. Ya, saat itu setan datang loh. Hanya terlihat oleh orang yang akan mati tersebut. Ya, itu talqin. Oleh karena itu talqin hanya dilakukan kepada orang yang masih hidup. Orang yang mati sudah tidak lagi bisa berbicara, ya. Nah, sekarang talqin di kuburan, ya. Pertama kita akan soroti dua hal. Apakah berpidato atau memberi tausiah di kuburan dibolehkan atau tidak? Ternyata iya, ulama ikhtilaf sebenarnya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai orang yang dianggap keras kepada kebidahan, dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau menjelaskan rahimahullah bahwa ya ada sunnahnya memberikan tausiah di kuburan. Berdasarkan hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menguburkan jenazah bangsa Ansor. Ketika sudah beres, beliau duduk pula lah para sahabat sekitarnya, tapi tidak menduduki kuburan. Kepala mereka tertunduk. Ya, Nabi SAW lalu menceritakan tentang proses kematian yang teralami oleh seorang mukmin ataupun seorang kafir. Ya, dan beliau berpanjang lebar sampai diceritakan setelah ruh itu dicabut, diangkat ke langit sampai langit ke-7 kalau dia orang mukmin. Lalu setelah itu dimasukkan kembali ruhnya itu ke jasadnya di alam kubur. Lalu hidup lagi. Lalu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ya, sampai seterusnya. Kalau orang kafir ruhnya dicabut tapi tidak dibukakan pintu langit bagi orang itu. Lalu dicampakkan, dilemparkan, dan akhirnya disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, walaupun akhirnya masuk ke jasadnya di alam kubur, lalu dibangkitkan, lalu mengalami fitnah kubur dan azab kubur. Ya, itu tausiah yang diberikan oleh Nabi SAW di kuburan. Makanya kata beliau, ya dibolehkan memberi tausiah di kuburan tersebut, ya. Nah, itu yang dilakukan. Tausiahnya bagi orang yang masih hidup yang ada di kuburan sana, tidak ditujukan kepada orang yang mati. Hanya beliau menganjurkan is'alu li akhikumus tsabat fa innahul an yus'al. Mintakan kepada Allah bagi saudara kamu ini ketegaran. Karena sungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya. Belum ditanya, belum dibangkitkan. Karena apa? Karena nanti dibangkitkannya setelah orang-orang yang melayatnya apa? Orang yang melayatnya itu pergi gitu. 7 langkah meninggalkan kuburan baru dibangkitkan. Ya. Nah itu. Nah sekarang pertama mentalqin mayit di kuburan sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya. Yang dilakukan oleh beliau hanyalah memberikan tausiah kepada orang yang hadir. Tidak mentalqin si mayit. Dan agama ini wahyu. Jangan diakal-akali, ya. Nah, kedua, karena ketika orang masih ada di kuburan si mayit belum diapakan, belum dibangkitkan, belum dihidupkan lagi. Dihidupkannya kan setelah yang melayat apa? Pergi, ya. Maka mayit tidak mendengar ucapan, omongan orang tersebut. Lalu apa manfaatnya? Ketiga, andai talqin bisa menolong si mayit di dalam kubur, ya. Kalau begitu untuk apa amal di alam dunia? Celaka atau selamatnya si mayit di alam kubur apa mampu menjawab pertanyaan ataukah tidak, ya?
Apakah akan dapat nikmat kubur atau azab kubur? Amat sangat tergantung dari apa? Tergantung dari amal ketika di dunia. Kalau amalnya bagus, dia akan bisa jawab. Kalau amalnya buruk, dia tidak akan bisa jawab. Amalnya baik, ibadah, amal soleh, ya pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya, dia akan memperoleh nikmat kubur dan terlepas dari azab kubur. Sebaliknya kalau dosanya yang jauh lebih banyak, dia akan memperoleh azab kubur. Ya, bukan berdasarkan apa yang ditalkinkan oleh orang tersebut. Sekarang ada orang yang durhaka, selama hidupnya sholatnya belang-belang, malah sholatnya cuma setahun 2 kali. Pada waktu apa? Idul Fitri atau Idul Adha saja ya. Saum hanya nahan lapar, haus saja dan syahwat. Tapi dia selama saum tidak sholat atau belang-belang. Selama saum tetap melakukan dosa. Selama sambil saum sambil judi. Mungkin ada yang begitu, ngabuburit berjudi. Saumnya dibarengi dengan ghibah, dibarengi dengan dusta, dibarengi dengan fitnah dan seterusnya. Seumur hidupnya seperti itu ya. Lalu di alam kubur dia ditalqin. Kapan dia ditalqin? Apakah sebelum dibangkitkan dia tidak dengar? Kalau setelah dibangkitkan ada malaikat munkar nakir ditanya, apakah kira-kira orang ini mendengar ucapan orang yang masih hidup yang mentalkinkannya? Enggak, dia harus fokus kepada munkar dan nakir. Walhasil baik secara syar'i ataupun secara akli enggak masuk. Secara syar'i mentalkin di kuburan tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya. Secara akal juga enggak masuk. Ya, karena ketika dia mentalkin si mayit belum dibangkitkan dan masih mati, belum dimasukkan ruhnya dan belum mendengar. Ya, ketika dia sudah dibangkitkan kemudian ditalkin maka tidak ada manfaatnya karena dia harus fokus menjawab pertanyaan di alam kubur oleh munkar dan nakir ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Pak? Wafika barakallah. Abu Ilma dari Bandung, Ustaz. Silakan Abu Ilma. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan Pak Ustaz mengenai qoblah subuh. Sebelum kondisi seperti saat ini, anak bisa dilaksanakan di masjid sebelum iqomat. Nah, karena kondisi saat ini sholat subuh di rumah, jadi qoblah subuhnya saya mengikuti yang di rumah, jadi sebelum lewat iqomat yang di masjid. Itu apakah benar itu ya yang anak lakukan itu? Yang kedua mengenai sedekah, mana yang lebih utama, memberikan kepada fakir miskin atau yatim piatu di luar sana, atau kepada keluarga yang statusnya sama tapi keadaannya tidak terlalu mengkhawatir seperti yang di luar. Itu aja yang mungkin anak sampaikan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama qoblah subuh. Yang dimaksud qoblah subuh adalah sholat 2 rakaat sebelum pribadi kita melakukan sholat subuh. Baik di rumah ataupun di masjid. Ya. Umpamanya karena musim pandemi COVID-19 sekarang ini, kita tidak ke masjid. Karena mengikuti ulil amri dari segi agama, mengikuti fatwa para ulama di kita MUI ya. Ulil amri dari aspek dunia, pemerintah klub dua-duanya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Juga mengikuti ayat dan hadis Nabi SAW. Ayat menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Hadis menyatakan firra minal mazdum firaraka minal asad ya. Sahih riwayat Imam Bukhari. Lari kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa ya.
Nah, jangan sampai difahami dengan otak dan akal. Ke masjid dilarang nggak boleh, tapi ke pasar, ke supermarket, ke warung kok boleh. Ini ucapan orang yang bodoh tentang agama, ya. Apa para ulama yang memfatwakan sholatlah di rumah tidak kepikiran demikian gitu ya. Pertama, kalau kebutuhan ke pasar itu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindarkan. Harus makan orang kan ya. Ke ATM boleh, ke pasar boleh, ke warung boleh, ke masjid dilarang katanya. Ini ucapan orang bodoh. Karena apa? Karena ke warung untuk memenuhi kebutuhan yang mau tidak mau. Kalau enggak kan mati. Kalau enggak makan, enggak minum kan mati gitu ya. Demikian juga ambil uang di ATM. Ya, kalau enggak ada uang enggak bisa beli makanan. Itu kebutuhan doruri. Ya mau tidak mau harus keluar tapi dengan sikap yang kewaspadaan yang maksimum. Kalau ke ATM jangan lupa pakai kaos tangan karena tak mustahil ya tombol-tombol di ATM itu pernah dipegang oleh siapa? Oleh orang yang terjangkiti corona sangat mungkin dan katanya ATM merupakan tempat yang paling potensial untuk penyebaran COVID-19 ini. Makanya dianjurkan tuh ya kepada pemilik ATM bank manapun untuk sesering mungkin menyemprot itu dengan desinfektan atau dengan apapun lah gitu untuk menjamin keamanan para nasabahnya. Bila perlu simpen petugas satpam atau siapa di sana, setiap ada orang yang masuk kemudian keluar lagi langsung disusut lagi ya oleh desinfektan oleh dan seterusnya ya bila perlu begitu. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, kebutuhan yang sangat doruri. Adapun ke masjid ada uzur ya, ada uzur sholat. Bisa nggak dilakukan tanpa di masjid? Bisa di rumah ya. Nah gitu. Adapun bisa nggak tanpa ke pasar kita makan, tanpa ke warung kita makan, tanpa ke ATM bisa nggak kita makan? Nggak bisa ya. Itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itulah maka tetaplah sholat di rumah. Sekarang kalau ada orang yang masih berjamaah di masjid karena kebodohan dan karena kesalahpahaman, ya itu sebenarnya kalau aparat yang turun biasa ditentang dan aparat kalau sudah menyangkut urusan agama nggak berani ya, polisi, tentara atau petugas kesehatan nggak berani. Turunlah MUI, ya berikan penjelasan tentang hal ini dari aspek agama, ya. Nah. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang ada orang-orang yang masih sholat di masjid, qomat di masjid. Di masjid sudah qomat dan sudah mulai terdengar sholat. Kita karena sholatnya di rumah, ya belum sholat qabla subuh. Ya nggak apa-apa, silakan qabla subuh. Karena bagi kita kan sholat fardu subuhnya belum, ya. Qabla subuh dulu, walaupun di sana sudah qomat, di masjid walaupun sudah mulai gitu, bahkan sudah salam gitu ya, tetap qabla subuh dulu, kemudian kita setelah itu barulah sholat subuh baik sendiri atau berjamaah dengan anggota keluarga di rumah ya. Insya Allah pahala sholat di masjid kita tetap dapat, karena biasanya kita sholat di masjid, ini ada uzur. Ya, dan dapat pahala taat kepada ulil amri, baik ulama ataupun pemerintah, ya demikian. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sholatnya di masjid sah apa tidak? Ya sah, tapi mereka berisiko tertulari dan menjadi penyebab lebih panjangnya usia penyebaran corona, ya. Karena orang-orang seperti itulah maka usia corona ini makin lama ya. Sudah mau habis ada lagi yang tertular ke masjid. Menulari semuanya ya. Seperti itulah. Semua sudah satu gitu atau dua? Ada dua sih. Satu lagi apa? Tentang sedekah kepada saudara. Sedekah kepada saudara lebih utama daripada ke orang yang bukan saudara. Karena di dalamnya terkandung dua hal.
Pertama sodakohnya itu sendiri, yang kedua ada nilai silaturahminya. Selama saudara tersebut masuk kriteria mustahik, ya, miskin perlu gitu. Adapun kalau saudaranya tidak termasuk mustahik, ya jangan, lebih baik ke orang lain, ya. Nah kalau umpamanya saudara kita juga miskin, tapi miskinnya itu tidak terlalu parah. Ada orang jauh parah gitu ya. Nah maka boleh ke orang jauh dan memberi pengertian, kamu mah masih mending lah bisa makan sehari sekali. Mah itu mah sudah 3 hari gak makan. Insya Allah dia akan faham seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustadz. Mohon pencerahannya bagaimana hukumnya untuk orang yang mencetak khusus surat Yasin dan di dalamnya ada foto orang yang sudah meninggal, tujuannya untuk mengenangnya. Iya, barakallahu fiik. Pertama, memajang foto untuk hal-hal yang tidak doruri sifatnya maka tidak boleh. Karena foto sama dengan gambar, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya doruri mau tidak mau. Seperti foto di KTP, foto di ijazah, foto di SIM, foto di paspor. Itu mah memang harus untuk menghindari manipulasi dalam masalah hukum. Kalau KTP, SIM, ijazah, surat nikah, paspor tidak ada fotonya bisa disalahgunakan oleh orang. Kita bisa minjem paspor orang lain yang karena nggak ada fotonya bisa aja lolos ya. Itu hal yang sifatnya doruri. Atau kita umpamanya melaksanakan sebuah kegiatan agama, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial yang didanai oleh pihak donatur. Lalu pihak donatur meminta laporan berupa foto. It's okay, masalah itu nggak apa-apa. Adapun hal yang tidak memiliki kepentingan seperti memajang foto orang yang sudah meninggal di umpamanya Quran, surah Yasin atau yang lain-lainnya, maka itu sesuatu yang tidak memiliki kepentingan dan kemaslahatan syar'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Helmi di Cicadas, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Menyambung penanya sebelumnya Ustaz. Ini bagaimana dengan yang membiasakan membaca surat Yasin di hari Jumat, sedang mereka itu tidak tahu ada keutamaan atau tidak gitu. Terus yang satunya lagi, bagaimana kalau kita saat membaca Al-Quran, terus terbesit harapan, terutama harapan urusan keduniaan ya. Kan sekarang sebenarnya lagi berat Ustaz. Kadang-kadang di hati itu ada harapan supaya dimudahkan gitu. Begitu mungkin Ustaz. Ya. Syukran. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Helmi di Cicadas ya. Barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan. Di hari Jumat dianjurkannya membaca surah Al-Kahfi. Nanti besok insya Allah kita kita bahas keutamaan surah Al-Kahfi ya. Siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan berikan bagi dia cahaya ya. Dari Jumat dulu sampai Jumat sekarang. Dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Terus begitu ya. Nah ini keutamaannya. Dan hadis tentang hal itu sahih. Adapun selain surah Al-Kahfi yang dibaca khusus pada hari Jumat atau malam Jumat, tidak ada keterangan. Termasuk surah Yasin tadi. Kita sudah jelaskan beberapa hadis tentang keutamaan surah Yasin, tidak ada pengkhususan hari Jumat. Kalau setiap malam ya ada, tapi hadisnya dhaif seperti yang sudah kita terangkan tadi ya. Di kuburan ada, tapi hadisnya juga dhaif dan seterusnya ya. Nah, sekarang ada orang setiap Jumat membaca surah Yasin tanpa adanya keyakinan bahwa ini ada keutamaan tertentu. Hanya apa? Kenapa dia selalu baca surah Yasin? Ya karena isinya aja senang. Ya.
Karena isinya bagus, menyentuh. Nggak masalah kalau memang seperti itu. Tapi laksanakan yang sunnahnya yang dianjurkan oleh Nabi SAW di malam Jumat atau hari Jumat. Ya, itu surah apa? Surah Al-Kahfi. Jangan sampai yang dianjurkan justru tidak dilakukan. Yang tidak dianjurkan terus dipegang teguh. Nggak mau melepaskannya karena sikap fanatisme buta yang tidak didasarkan pada ilmu. Ya, baca surah Al-Kahfi. Setelah itu kalau kita senang kepada isi surah Yasin, ingin membacanya menyentuh, bagus, boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, jangan sampai sekali lagi apa yang dianjurkan oleh Nabi, oleh syariat diabaikan, yang tidak dianjurkan tetap dipegang teguh. Jangan sampai seperti itu. Ini yang pertama. Kedua apa tadi? Yang kedua tentang terbersit harapan. Bagaimana beramal dengan niat ingin memperoleh keuntungan dunia. Ya, ini pernah kita bahas dalam kitab Tauhid. Jadi beramal amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Boleh apa tidak? Ini termasuk salah satu di antara syirik kecil. Tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak menjadi orang yang musyrik. Tapi min syirkil asghar. Salah satu di antara jenis syirik kecil dan terlarang. Kecuali kalau amal soleh tersebut ada keterangan baik ayat ataupun hadis ia memiliki efek terhadap keuntungan dunia. Seperti contoh umpamanya ya, silaturahmi. Orang yang silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rizkinya. Man ahabba ayyubsata fi rizki wa ayunsha'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dipanjangkan umur dan diluaskan rizki ini urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia. Maka silaturahmi berefek ke sana. Silakan meniatkan silaturahmi untuk itu. Karena ada nasnya oleh Nabi dianjurkan. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, silaturahmilah. Ini menunjukkan silaturahmi termasuk salah satu penyebab. Penyebab apa? Penyebab dipanjangkan umur dan diluaskannya rizki. Ya. Atau infak dan sedekah. Disebutkan orang yang infak akan dapat ganti ini. Al-Quran menerangkan, hadis juga menjelaskan. Al-Quran bukan 1-2 ayat, banyak ayat. Hadis lebih banyak lagi. Boleh kita meniatkan infak sedekah agar dilancarkan rizki, infak dan sedekah agar disembuhkan penyakit, infak dan sedekah agar ini agar itu, seperti yang diterangkan, maka itu boleh ya, itu dibolehkan. Seperti siapa orang yang sholat duha, maka akan dijamin rizkinya di hari itu. Dia ada nasnya, dibolehkan. Jadi apa yang diterangkan oleh nas Al-Quran atau hadis yang sahih bahwa itu memiliki keuntungan dunia, silakan, gak apa-apa. Minum air zam-zam. Nabi SAW menyatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Minum air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya ya. Silakan. Hal itu ada nasnya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Pak Ajat. Bismillah, Ustaz, ibu anak ketika kondisinya koma sebelum meninggal beliau rahimahullah bodohnya. Berkeringat hanya di dahi saja. Apakah itu tanda husnul khotimah? Dan kenapa kebanyakan orang yang akan meninggal bola matanya melihat ke atas? Iya, barakallahu fiik. Betul bahwa berkeringat di dahi termasuk salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Ya, karena Rasul SAW menyatakan mautul mu'min birasil jabin, bahwa kematian seorang mukmin ditandai dengan berkeringatnya kening orang tersebut. Ya, lalu oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan kenapa ada keluar keringat di keningnya, itu karena penderitaan ketika nyawa dicabut sampai
dia menahan rasa sakit tersebut sampai keluar keringat. Dan rasa sakitnya tersebut menjadi kifarat, menjadi penghapus dosa orang tersebut, orang mukmin di akhir hayatnya tersebut. Sampai keringatan, ya. Maka dalam hal ini Nabi SAW menyatakan kematian seorang mukmin ditandai dengan keluarnya keringat di dahi mereka. Dan itu termasuk salah satu di antara tanda husnul khatimah. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz bab alamatu husnul khatimah. Ya, salah satu tanda husnul khatimah adalah berkeringat di dahinya. Ini yang pertama. Kedua, kenapa kalau orang mati matanya ke atas? Karena mengikuti ruh ketika keluar. Suatu saat seorang sahabat radhiyallahu an sakit keras ya oleh Nabi SAW, kemudian ditengok. Ternyata dia sudah tidak bergerak dan matanya melihat ke atas. Oleh Nabi SAW lalu ditutup matanya sambil menyatakan sesungguhnya ketika ruh itu keluar maka dia akan diikuti oleh pandangan matanya. Dan keluarnya itu ke arah kepala. Makanya melototnya ke atas. Karena melihat keluarnya ruh dari kepalanya. Dan dia bisa melihatnya. Maka ketika matinya melotot ke atas kemudian disunnahkan bagi kita orang yang hidup untuk menutup kedua mata tersebut. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Bu Yati. Ibu? Bu Yati. Iya. Melong Green. Silakan Bu Yati. Ya Ustaz mau nanya. Dulu waktu meninggal ayah, ditaklin kan. Tapi itu yang kakak ipar beda sependapat Ustaz. Dia malahan ini Allahu gitu Ustaz. Ana bilang dah ini la ilaha illallah. Tapi itu terus gitu malahan ngajak itulah ngomong segala gitu. Gimana itu Ustaz hukumnya kepada bapak saya itu Ustaz? Terus bapaknya pas meninggalnya dalam keadaan gimana Bu? Mengatakan biasa, apa? Biasa Ustaz. Artinya kalimat terakhir yang dikatakannya apa? Allahu apa la ilaha illallah? Nggak bilang bapak mah nggak bilang apa-apa, nggak jawab apa-apa. Cuman yang menaklinkannya, nah beda pendapat. Yang kakak ipar itu terus Allahu. Jadi yang terdengar itu sama yang nggak tahu Allahu alam, yang mendengar bapak makan lagi itu gitu yeah. Lagi. Ya gimana itu hukumnya bagi bapak? Tapi bapak juga udah pernah bilang kalau meninggal teh harusnya itu lafaz la ilaha illallah. Tapi ininya bagaimana gitu untuk bapak gitu? Iya. Yeah. Suka rasa menyesal ada gitu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Ibu Yati di Melong Green. Ini yang menjadi wanti-wanti kepada kita. Jauhkan orang-orang bodoh dari orang yang akan meninggal. Apalagi orang-orang yang pemahamannya menyimpang. Apalagi dia itu bukan anggota keluarga ya. Kakak ipar itu bukan anak. Kita sebagai anak lebih berwenang bisa secara tegas. Kakak kesana aja biar ini urusan keluarga. Saya anaknya gitu aja bilang ya. Nah jadi pengalaman itu dialami juga oleh paman Rasul SAW yaitu Abu Talib. Ketika Nabi SAW mentalkinkan pamannya. Ya ami qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ya ucapkan olehmu la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah nanti. Ya. Belum mengatakan la ilaha, datang Abu Jahal, datang teman-temannya, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apa kau benci kepada agama Abdul Muttalib? Terus diganggu. Dan ini berakhir dengan tragis. Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Ya,
Sampai Nabi SAW menangis. Ini efek dari adanya orang yang keliru, yang sesat, yang menyimpang di dekat orang yang mati. Sterilkan. Ya, biarkan orang yang ada di dekat sana itu orang yang faham, orang yang mengerti, orang yang berilmu. Tegaskan saja ini berpengaruh kepada celaka atau selamatnya seorang ini di akhirat nanti, di alam kubur nanti, ya. Inilah yang harus dijadikan pelajaran di masa yang akan datang apabila ada anggota keluarga terdekat kita, orang yang kita cinta yang akan meninggal. Sterilkan dari orang-orang bodoh, sterilkan dari orang-orang yang menyimpang agar tidak memberi pengaruh buruk kepada orang yang akan mati tersebut, ya. Adapun Bapak bagaimana nasibnya, wallahu alam, semoga husnul khatimah. Semoga kalau Bapak waktu hidupnya tahu akhir hayat itu harus diakhiri oleh la ilaha illallah, semoga Bapak tidak mendengar ucapan orang tadi yang menyatakan Allahu dan beliau tetap mengatakan la ilaha illallah, ya. Walaupun kita tidak tahu, semoga Bapak husnul khatimah, ya. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kembali pertanyaan dari Bapak Salim di Geger Kalong. Apakah ada surat khusus yang bisa diamalkan ketika istri yang sedang hamil besar? Dan bagaimana doa dan surat apa yang paling tepat untuk saudara atau kerabat kita yang sudah meninggal agar menjadi amalan yang mengalir bagi mereka, kata Ustaz. Iya, barakallahu fiik, ya. Nanti ada tuntunan khusus apa yang harus dilakukan baik oleh istri yang sedang hamil besar ataupun oleh suami, ya. Nanti akan ada pembahasan khusus terhadap hal itu dan tidak ada surat khusus dari Al-Quran yang harus dibaca untuk memperlancar ini dan itu, ya. Kedua, surat apa yang bisa kita baca untuk orang yang meninggal, kerabat yang meninggal dan sudah dikuburkan. Barakallahu fiik. Ada satu bab yang dibahas oleh para ulama dengan judul Ihda'us Thawab. Makna Ihda'us Thawab adalah menghadiahkan pahala. Pahala ibadah termasuk pahala bacaan Al-Quranul Karim. Ihda'us Thawab diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau Imam Syafi'i ini rahimahullahu ta'ala menyatakan itu tidak akan sampai hadiah pahala itu. Tapi anehnya yang doyan menghadiahkan pahala adalah orang yang mengaku madhab Syafi'i rahimahullah, ya. Nah, adapun Imam Ahmad rahimahullah menyatakan sampai dan boleh, ya. Dan orang-orang yang dianggap tegas dalam masalah kebid'ahan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menghadiahkan pahala seperti Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah menyatakan boleh dan sampai dengan beberapa syarat tertentu, yaitu apa yang diterangkan dalam nas hadis, ya. Syekh Al-Albani menerangkan ini di dalam kitab Ahkamul Janaiz bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi si mayit. Salah satunya adalah menghadiahkan pahala dari orang yang masih hidup yang ada hubungan kekerabatan dengan siapa? Dengan si mayit tersebut. Anaknya, ya, atau ahli warisnya. Lalu dikutip ayat atau hadis tentang hal tersebut, ya. Di antaranya adalah sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat, ya, ayah ini mau mati. Sebelum matinya itu dia berwasiat, kalau saya mati bebaskan 100 budak. Lalu dia mati. Sang kakak membebaskan 50 budak. Gak mampu 100 karena budak kan mahal. Lalu dia menyuruh sang adik, bebaskan lagi 50 budak untuk melaksanakan wasiat ayah kita. Sang adik menyatakan tidak. Sebelum saya nanya dulu kepada Nabi SAW. Kata orang Sunda namanya Hanas gitu. Hanas itu gak ada terjemahannya. Hanas nanti dilaksanakan ternyata gak boleh secara syar'i gitu, ya. Maka dia nanya dulu. Apa kata Nabi SAW? In kana muhidan aw musliman.
Kalau ayahmu itu seorang ahli tauhid dan muslim, lalu kamu disebut hajjajtum wa tasaddaqtum wa sumtum anhu. Lalu kamu berhaji, kamu saum, kamu sedekah atas nama ayahmu, maka pahalanya sampai ke ayahmu dan kamu juga dapat pahala. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Dan ini termasuk salah satu bab ihda'us tsawab. Lalu dari sinilah sebagian ulama menyatakan mengeneralisir seluruh ibadah. Tidak hanya infak, sedekah, haji atau saum saja, tapi termasuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini ma'ruf pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Hanabilah, ya, termasuk membaca Al-Qur'an. Terus hadiahnya pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Asal yang menginikan tuh anaknya atau ahli warisnya kepada orang tuanya yang sudah meninggal seperti itu, ya. Sebagian ulama ya itu membolehkan. Surat apa, ayat apa pun terserah. Apapun amal ibadahnya. Walaupun sebagian ulama menyatakan terlarang, ada lagi yang menyatakan hanya amalan-amalan yang diterangkan di dalam hadis-hadis tersebut. Yang jelas itu adalah perkara yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Ya, kalangan kita tidak anti kepada hadiah pahala, enggak. Karena memang rujukan dari kalangan para ulama, rujukannya jelas. Ada yang membolehkannya. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan tidak akan sampai, ya. Tapi sekali lagi kita yang membolehkan hal itu, ya, dianggap ekstrim. Tetapi Imam Syafi'i yang melarang, ya, tidak dianggap apa-apa. Bahkan para pengikut madhab Syafi'i untuk hal ini mengikuti madhab Imam Hambali dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ya, Nam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir kita angkat penelpon yang masuk. Ya. Halo. Waalaikumsalam Ustaz. Dari Rijal di Pajajaran. Iya, Rijal di Pajajaran. Silakan. Ini Ustaz, untuk fidyah, kalau misalnya kita bayar dengan beras gitu Ustaz, bisa fidyah untuk 10 hari, boleh nggak dikasih ke satu orang saja Ustaz? Terus dan satu lagi Ustaz, istri saya yang menyusui ini bayarnya fidyah atau puasa saja atau kedua-duanya? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri lagi hamil apa menyusui Ustaz? Menyusui ya? Ya, yang hamil dan menyusui saya anjurkan tidak saum. Kalau saum kuat nggak? Insya Allah kuat ya. Dengan iman kuat. Tapi khawatir apa? Khawatir ada efek. Baik kandungannya atau bagi anak yang disusuinya. Efek buruk yang kita tidak bisa prediksi. Ya, mungkin ada kelainan, ada imunitasnya yang kurang atau gimana gitu, khawatir. Makanya kalau khawatir begitu sebaiknya tidak saum. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, fidyah. Bukan qadha. Apalagi dua-duanya qadha ya fidyah, nggak ada denda double seperti itu ya. Cukup fidyah ya. Fidyahnya memberi makan kepada satu orang fakir miskin. Ya, apabila 30 hari ya ke 30 orang fakir miskin. Jangan 30 hari ke satu orang semua. Ya, 30 hari ke 30 fakir miskin. Ya. Nanti timbul gejolak sosial. Hanya ke sana saja, kemudian yang lain juga sama-sama miskin nggak kebagian. Nah, menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi 30 hari 30 fakir miskin. Sepekan ya berarti 7 hari ke 7 fakir miskin. Itulah yang paling afdal ya. Ya cukup ya sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.